Selamat pagi, AFJF Citylink. Senang sekali berjumpa dengan Anda pada pagi hari ini, hari yang sangat luar biasa, hari Minggu, di mana kita bisa merayakan kemurahan dan kebaikan Tuhan bersama-sama. Dan saya mengucap syukur bahwa setiap kita boleh mengalami kasih karunia Tuhan selalu baru setiap hari. Terima kasih kepada Pastor Henry yang sudah memberikan kesempatan kepada saya hari ini, sehingga saya bisa membagikan firman Tuhan dalam kesempatan ini, lewat YouTube ini, kepada Anda semua di rumah Anda masing-masing. Hari ini saya akan membagikan firman Tuhan in His glory. Ya, dalam kemuliaannya. Masa-masa ini, masa-masa yang tidak mudah, kita semua, bukan hanya Anda yang mendengar ini, tapi seluruh dunia mengalami perubahan karena COVID-19. Dan 1,5 tahun ini, dengan kemurahan Tuhan, kita bisa melewati minggu dengan minggu, bahkan bulan dengan bulan, sampai pada hari ini, di bulan Agustus tahun 2021. Saya ingin membacakan firman Tuhan dari 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-10 dan yang ke-11. Dan masih dalam tema besar gereja kita yaitu Leading Inside Out. Tapi hari ini saya akan membagikan dengan topik In His Glory, yaitu dalam kemuliaannya. Saya bacakan 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat 10 sampai yang ke-11. Dan Allah, sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Saya bacakan sekali lagi. Dan Allah, sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Dialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Nah, apa sih itu kemuliaan Allah? Apa gunanya kemuliaan Allah itu untuk kita? Ada satu kisah nyata yang luar biasa sekali yang menceritakan seorang gadis, seorang budak yang berubah menjadi seorang putri raja. Dari from a slave to become a princess. Kisah nyata ini terjadi di sebuah negara, Nigeria, yaitu satu negara di Afrika. Namanya adalah Omoba Aina. Dia adalah salah satu dari sebuah suku yang ada di negara Afrika. Dan apa yang terjadi? Satu hari sukunya itu diserang oleh suku dari tempat lain. Dan suku ini akhirnya menaklukkan mereka, bahkan bisa membunuh banyak orang, termasuk orang tua daripada Omoba Aina ini. Sehingga banyak sekali orang-orang dari suku Omoba Aina ini ditangkap dan bahkan diperbudak. Mereka dijual ke Brasil, ke Portugis, dan Omoba Aina sendiri ditawan menjadi budak. Dan dia melihat bagaimana orang-orang ditawan itu ditangkap bahkan dibakar. Ya, satu hari Ratu Victoria dari Inggris mengirim seorang kapten kepada kepala suku Dahomey ini. Dan pesannya adalah menghentikan perbudakan, melepaskan mereka. Tapi kepala suku ini tidak mau terima. Raja Dahomey dari suku ini tidak mau menghentikan perbudakan seperti yang diminta oleh Ratu Victoria. Tapi dia mengizinkan kapten yang dibawa pesan ini datang untuk membawa Omoba Aina ke Inggris. Singkat cerita, waktu Ratu Victoria melihat Omoba Aina, dia jatuh hati dan dia kemudian mengadopsi Omoba Aina menjadi putri ratu. Wow, saat itu juga status Omoba Aina berubah. Yang tadinya dari seorang budak, kemudian menjadi seorang putri raja. Dan bukan hanya itu, dia punya kewarganegaraan baru. Dan namanya diganti menjadi Sarah. Setelah itu dia mendapatkan banyak fasilitas sebagai seorang anak ratu yang diangkat. Ya, dia punya fasilitas sebagai seorang putri raja. Bahkan dia punya tempat tinggal yang nyaman. Bahkan dia diperlakukan seperti putri raja. Nah, waktu dia bersekolah, karena dia tidak tahan dingin,
Dia kemudian pindah ke satu negara di Afrika namanya Sierra Leone. Di situ dia bersekolah, dia tinggal di asrama. Tapi ingat, dia bukan lagi seorang budak, tapi dia adalah seorang putri raja dari Inggris. Apa yang terjadi? Wow, dia punya kamar khusus, fasilitas khusus, karena dia seorang putri raja. Dan kalau kita lihat dari akhir ceritanya, bahkan dia menikah dan kemudian dia mendapatkan pendidikan yang tinggi. Bahkan dia memakai cincin yang diberikan oleh ratu, di mana cincin ini lambang dari satu posisi yang penting, ya. Artinya tuh dia bukan lagi gadis biasa, di mana dia berasal, yaitu seorang budak di satu negara di Afrika. Tapi dia adalah putri raja dari kerajaan Inggris. Nah, cerita ini seperti kita juga. Kita ini adalah budak dosa. Tapi Tuhan sudah membuat kita menjadi anak Allah. Dikatakan bahwa saat kita menjadi anak Allah, wow, kita mendapatkan privilege. Satu, banyak fasilitas sebagai anak Allah. Kita yang tadinya budak dosa, sekarang kita sudah menjadi anak Allah. Kita yang tadinya hilang kemuliaan Allah, tapi sekarang kita mendapatkan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23 mengatakan bahwa semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah karena apa? Karena berdosa. Karena semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang telah berdosa. Artinya tidak ada satu orang pun di dunia ini yang tidak berdosa, ya, di hadapan Allah. Dan karena dosa inilah yang menyebabkan kita kehilangan kemuliaan Allah. Waktu Allah menciptakan manusia pertama, Dia menjadikan kita serupa dan segambar dengan Dia. Artinya ada kemuliaan Allah di dalam diri kita. Tapi karena dosa, karena manusia jatuh dalam dosa, kemuliaan Allah ini hilang. Sehingga apa yang terjadi? Kita hidup tanpa kemuliaan Allah. Tapi puji syukur dengan Tuhan Yesus. Karena kematiannya di atas kayu salib, sehingga kita mendapatkan kembali kemuliaan Allah itu. Barang siapa yang percaya kepadanya, kepada Yesus, diberikan kuasa menjadi anak Allah. Dan kemuliaan itu di dalam Allah, kita dapatkan kembali. Kita mendapatkan privilege itu kembali. Kita mendapatkan bagian dalam kemuliaan itu kembali. Nah, tahukah saudara bahwa bagi kita yang sudah terima Tuhan Yesus saat ini, kita ini menjalani kehidupan ini di dalam kemuliaan Allah. Masa sih Pastor Erna? Ya, saya mau sampaikan kebenaran ini. Karena kita sudah diangkat menjadi anak Allah, karena iman percaya kita kepada Yesus, sehingga kita sudah bukan lagi budak dosa. Tapi kita sudah mendapatkan satu predikat jati diri baru, identitas baru, seperti Sarah. Dari budak menjadi putri raja, kita pun dari seorang budak dosa, tapi sudah menjadi seorang anak Allah. Dan kita mengalami kemuliaan sebagai anak Allah ini. Kita adalah pribadi yang mulia. Kalau kita memiliki kemuliaan Allah, kita artinya memiliki segala yang dimiliki oleh Yesus. Apa itu? Kekayaannya, kemurahannya, bahkan kekuatannya dan karakternya. Kita adalah pribadi yang mulia. Kemuliaan kita tidak didasari oleh apa yang kita lakukan, tapi didasari oleh apa yang sudah Allah lakukan untuk Anda dan saya. Nah, memahami kemuliaan Allah ini, hari ini saya ingin membawa kita belajar dari 1 Petrus pasal 5 ayat 10-11 ini dua hal. Yang pertama, yaitu kita dipanggil ke dalam kemuliaannya. Kita dipanggil ke dalam kemuliaannya. Ayat 10, dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Dikatakan Allah itu memanggil Anda dan saya. Kalau namanya Allah memanggil,
Artinya apa? Itu suatu hal yang personal sekali. Ya, artinya dia panggil nama Anda. Hari ini Anda mendengar firman ini, buka hati Anda dan menerima panggilan itu yang Allah lakukan dalam kehidupan Anda. Allah memanggil Anda, ya, artinya kepada. Kepada ini ada suatu perubahan posisi ya. Kata kepada ini. Perubahan apa? Perubahan yang tadinya kita dari dunia, yang tadi kitanya adalah musuh Allah, sekarang menjadi kekasih Allah karena kasih karunia Tuhan. Kita yang tadinya belum dan hilang kemuliaan Allah, bahkan sekarang mendapatkan kembali kemuliaan itu di dalam Yesus Kristus. Nah, dikatakan bahwa panggilan ini ke dalam kemuliaan Allah ini ada kata kekal tadi di ayat yang ke-10. Ya, saya mau kata kutip lagi bahwa dan Allah yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal. Jadi kemuliaan ini tidak bersifat sementara. Artinya apa? Artinya identitas kita ini selamanya mulia di hadapan Allah. Walaupun kadang-kadang mungkin kita masih bisa melakukan kesalahan, ya. Sekalipun kita mungkin bisa gagal, tapi kemuliaan Allah yang Allah taruh dalam diri Anda dan saya tidak pernah luntur, tidak pernah hilang, karena kita adalah anak-anaknya, orang yang percaya kepada Yesus. Karena dipandang Tuhan, kita ini mulia. Oleh karena siapa? Oleh karena apa yang Yesus lakukan buat Anda dan saya. Masih ingat kisah Petrus? Dia adalah seorang nelayan yang biasa. Tapi Petrus ini mengalami satu perjumpaan yang dengan Yesus yang merubah hidup dia. Kapan? Saat dia sedang melakukan pekerjaannya sebagai nelayan, dan itu terjadi setelah Yesus bangkit dari antara orang mati. Yesus menjumpai dia di pinggir sungai Danau Galilea, ya. Kemudian apa yang terjadi? Dia menanyakan kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? 3 kali, dan Petrus harus menjawab, Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau. Kata Tuhan Yesus, gembalakanlah domba-dombaku. Bayangkan itu dikatakan di dalam Yohanes pasal 21, dan waktu Petrus mendengar pertanyaan itu sampai 3 kali, hati dia hancur dan dia mengalami perubahan. Masih ingat waktu Tuhan Yesus memberi dia sebuah nama di Matius pasal 16. Dikatakan, kamu adalah Petrus, batu karang yang kokoh. Nama dia sebelumnya adalah Simon. Mungkin di KTP dia masih Simon. Tapi Tuhan melihat bahwa dia, di kacamata Tuhan Yesus, bahwa dia ini adalah batu karang yang kokoh. Dan dia diberi identitas sebagai Petrus. Nama Petrus artinya batu karang yang kokoh. Sebenarnya waktu dia menerima nama itu, dia juga tidak paham. Karena memang kalau kita lihat karakter Petrus ini tidak seperti batu karang yang kokoh. Dia malah seperti orang yang tidak konsisten, yang mudah terombang-ambing, bergejolak, tidak kokoh, seperti namanya Petrus, ya. Dia bisa bicara ceplas-ceplos, tanpa dipikir, emosi bisa turun naik, gampang semangat, tapi juga semudah itu dia bisa menyangkal Yesus. Sampai suatu saat, ketika setelah Yesus dikubur, kemudian Yesus bangkit, dan Petrus saat itu kembali ke laut, ya, menjadi nelayan. Disitulah di mana waktu dalam Yohanes 21 dia mengalami satu encounter, perjumpaan, hatinya hancur, dan dia meresponi Tuhan. Bahwa Tuhan mau memakai dia untuk menjadi muridnya. Bahkan dia diberi pesan yang khusus, gembalakanlah domba-dombaku. Yesus tidak pernah salah dalam memilih orang. Karena di mata Tuhan Yesus, Petrus ini adalah batu karang yang kokoh. Walaupun dia masih bisa salah, membuat kesalahan, gagal, menyangkal Yesus. Tapi waktu setelah mengalami perjumpaan dengan Yesus, dia mengalami perubahan. Wow, dia menjadi seorang pemimpin yang berani.
Bayangkan apa yang terjadi. Dia bisa berkhotbah di depan 3.000 orang. Padahal masa-masa itu banyak murid-murid lain berdiam, tapi dia berani tampil. Dan dia melakukan apa yang Yesus lakukan. Dia mendoakan orang sakit sembuh, orang lumpuh berjalan, orang mati bisa bangkit. Bahkan dia memberikan kesempatan kepada orang-orang non-Yahudi untuk masuk ke dalam kerajaan Tuhan, untuk mendengar kabar baik itu. Perubahan Petrus ini sangat luar biasa. Petrus ini menerobos tradisi, ya. Dan Petrus ini berani menginjil, mengabarkan kabar baik. Sehingga dia benar-benar menjadi batu hidup yang kokoh. Seperti kata Tuhan Yesus waktu memberikan nama kepada dia, kamu adalah Petrus. Nah, bagaimana dengan kita? Saya percaya saat kita berjumpa dengan Yesus, saat kita menyadari siapa diri kita akan mengalami perubahan. Perubahannya apa? Perubahannya adalah bahwa kita tidak lagi seperti pemikiran kita, tapi identitas kita itu adalah dikatakan oleh Sang Pencipta. Siapa Anda dan siapa saya? Di saat kita tahu bahwa kita ini bernilai, ya, kita akan memperlakukan hidup kita berbeda. Yaitu kita akan menjaga hidup kita dengan baik, seperti kita merawat barang yang bernilai. Jaganya hati-hati. Hidup kita pun demikian. Karena kita bernilai dan berharga di mata Tuhan dan mulia, kita juga menjaga hidup kita baik-baik, sesuai dengan kehendaknya. Yang kedua, kalau yang pertama tadi apa? Dipanggil ke dalam kemuliaannya. Yang kedua, yaitu dipulihkan dalam kemuliaannya. Dan Allah, sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Wow, luar biasa sekali. Allah akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ada perbedaan yang penting antara kata kekal dan kata seketika. Kemuliaan Tuhan itu kekal. Ya, dikatakan bahwa kita dibawa ke dalam kemuliaan yang kekal. Artinya apa? Kemuliaan kekal ini memberikan pemulihan yang kekal untuk menghadapi hal-hal yang sementara, yaitu penderitaan-penderitaan yang kita alami saat ini, di dalam kehidupan ini. Pemulihan itu suatu proses, yaitu lewat dilengkapi, diteguhkan, dikuatkan, dan bahkan dikokohkan. Mengapa kita perlu pemulihan ini? Karena Bapak Ibu, kita ini tadinya adalah musuhnya Allah karena dosa. Tapi karena Tuhan Yesus, kita sudah diperdamaikan dan kita menjadi kekasihnya Tuhan. Dan bahkan kita memiliki kemuliaannya di dalam kehidupan kita. Dan kita masih akan ada dalam dunia ini, menjalani kehidupan ini di dalam kemuliaannya. Oleh karena itu kita harus mengalami perubahan, restorasi, pemulihan. Pemulihannya bersifat kekal di dalam kemuliaannya. Supaya kita ini bertahan, supaya kita mempunyai daya tahan untuk menghadapi masalah-masalah di dunia ini. Pemulihan ini akan membuat kita semakin menjadi serupa dengan Tuhan, ya, semakin menjadi seperti yang diinginkan Tuhan waktu Dia merencanakan kehidupan Anda dan saya. Pernah terpikir nggak? Kita berpikir, kok bisa ya? Yang tadinya sebelumnya kita tidak sanggup lakukan, kok sekarang mampu ya? Mungkin dulu kita juga berpikir, tadinya saya nggak bisa tuh berpikir bahwa masalah ini bisa selesai. Kadang-kadang kita berpikir, aduh, ini sudah nggak ada jalan keluar nih. Tapi kan ada kemuliaan Tuhan dalam diri kita, dan kita menjalani dalam kemuliaan Tuhan, kita ada kekuatan, kita ada kemampuan, sehingga kita berubah, karakter kita pun berubah.
Karena kita tahu kalau kita memiliki kemuliaan Tuhan, kita memiliki segala yang Yesus miliki. Karakternya, potensinya, bahkan kemurahan hatinya, kekayaannya, segalanya. Masih ingat Petrus? Petrus itu bisa disebut sebagai orang yang gagal. Kenapa? Ya dia berjanji akan membela Yesus. Baru berjanji dia gagal. Sudah menyangkal Yesus. Belum lagi ya, waktu Petrus sudah menyangkal Yesus, Yesus yang mencari Petrus, bukan Petrus yang mencari Yesus. Dia sudah sedih. Berapa banyak saat kita menghadapi masalah kita menjauh dari Tuhan. Dan Tuhan mencari Anda kembali. Membawa Anda kembali. Merangkul Anda kembali. Hari ini kalau Anda mendengar firman ini, firman Tuhan ini sama. Yesus mengasihi Anda dan Dia ingin Anda kembali bersama dengan Dia. Yesus mencari Petrus dan akhirnya bahkan seorang Petrus diberikan tugas menggembalakan domba-dombanya Yesus. Wow, itu suatu tugas yang tidak posisi yang besar, diberikan kepercayaan untuk memimpin, menggembalakan domba-dombanya. Yesus memilih Petrus itu bukan berdasarkan karena kemampuan dia. Kalau di dunia sekuler, kita sering mencari kandidat orang kerja itu orang yang terbaik, sekolah paling baik, nilai baik, karakter baik. Tapi kalau kita lihat Yesus, dia melihat banyak ketidaksempurnaan dalam Petrus, tapi dia tetap memilih dia menjadi pemimpin, menggembalakan domba-dombanya. Hari ini saya mau mengajak Anda bangkit bahwa Tuhan memilih Anda, memanggil Anda untuk menjadi anaknya, bersinar dan memberi pengaruh. Pemulihan ini Tuhan kerjakan lewat proses melengkapi. Artinya apa? Kita yang tadinya nggak lengkap, semakin dirubah-rubah menjadi lengkap. Semua trauma masa lalu kita dirubah. Ya, dirubah. Kemudian kita dipulihkan untuk menjadi sempurna dalam Dia. Bahkan lewat proses meneguhkan. Maksudnya apa? Setiap hari ada kesempatan untuk kita dipulihkan, diteguhkan kembali. Satu langkah demi langkah bersama dengan Tuhan. Bahkan menguatkan. Artinya apa? Kita ini terus diberikan kekuatan karena kita punya akses ke dalam sumber kekuatan kita itu di dalam Yesus. Dan Anda tahu bahwa semua kita akan mendapatkan kekuatan saat kita mencari Tuhan. Yang terakhir, dikatakan proses ini bukan hanya melengkapi, bukan hanya meneguhkan dan menguatkan, tapi mengokohkan. Artinya adalah bahwa Tuhan mau kita terus kuat berdiri, tetap teguh secara terus-menerus, apapun kondisi kita. Hari ini kita diingatkan bahwa Anda dan saya dipanggil dan dipulihkan untuk tujuannya. Seperti Petrus, dia sudah dipanggil, hidupnya dia dipulihkan dengan maksud dan rencana Tuhan. Untuk apa? Menceritakan perbuatan-perbuatan yang ajaib kepada semua orang. Pemulihan yang Tuhan kerjakan ini tidak berhenti dalam satu saat setelah selesai sudah, tapi terus menerus. Dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Saya mau katakan bahwa Tuhan Yesus memanggil Anda ke dalam kemuliaannya dan memulihkan Anda di dalam kemuliaannya. Dia ingin melibatkan Anda dan saya di dalam rencananya yang besar. Kita adalah imamat yang rajani. Ya, pemulihan yang Tuhan kerjakan bagi kita tidak berhenti begitu saja. Tapi perlu kita gunakan untuk merestorasi kehidupan sesama kita, dimanapun Tuhan tempatkan kita. Anda dilahirkan dengan potensi tak terbatas untuk sebuah tugas khusus, melakukan misi, kebaikan yang telah dipersiapkan Allah. Sebelum saya akhiri khotbah hari ini, saya ingin mengajak kita berdoa dua hal. Yang pertama, saya ingin berdoa untuk Anda yang mungkin Anda berkata demikian. Anda mengikuti YouTube ini bukan kebetulan, dan Anda katakan, saya ingin mengalami kemuliaan itu.
Saya mau memberitahu, caranya gampang sekali. Buka hati, terima Yesus, dan Dia akan masuk dalam hidup Anda, dan Anda memiliki kemuliaan itu. Kemudian Anda akan menjalani hidup ini di dalam pemuliaannya, melewati proses, sehingga Anda akan dibawa setiap hari di dalam kemuliaannya. Yang kedua, saya akan mengajak Anda yang selama ini jemaat, mungkin sudah percaya Tuhan Yesus, sudah melewati berbagai musim dalam kehidupan Anda. Penderitaan, kata Tuhan Yesus, itu cuma seketika waktunya. Artinya ada batas waktunya. Dan hari ini saya berdoa buat Anda, supaya Anda memandang kepada Yesus. Saya mau ngajak kita bersama-sama berdoa. Silakan angkat tangan Anda dimanapun Anda berada. Dan saya ingin berdoa yang pertama. Bagi Anda yang ingin mengalami kemuliaan Allah di dalam kehidupan Anda. Bapa di surga, Engkau melihat setiap tangan-tangan yang diangkat dimanapun mereka berada. Mereka yang berkata dalam hatinya, Tuhan, saya ingin mengalami kemuliaan-Mu. Tuhan Yesus, persilakan masuk ke dalam hatiku dan menjadi juru selamatku. Pimpin hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah mati bagi aku dan bagi dosaku. Dan aku mau menyerahkan hidupku sepenuhnya kepadamu. Di dalam nama Yesus, aku berdoa. Selamat bagi Anda yang sudah berdoa menerima Yesus. Anda memiliki kemuliaan Allah di dalam kehidupan Anda saat ini. Pegang janji Tuhan bahwa kemuliaan ini kekal dan sampai selama-lamanya. Amin. Yang kedua, saya mau mengajak seluruh jemaat di rumah Anda masing-masing untuk menerima kekuatan, impartasi, kasih anugerah Tuhan yang lebih lagi, karena Dia sumber segala kasih karunia kita. Mari saja kita untuk berdoa bersama-sama. Tuhan, Kau melihat tangan-tangan yang terangkat dimanapun mereka berada dalam tempat masing-masing. Tuhan, hari ini, kalau mereka ada yang mengalami kelemahan hati, kokohkan mereka. Dalam proses pemulihan yang Tuhan kerjakan, di mana Engkau sedang melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan, biar mereka boleh dikuatkan Tuhan, diteguhkan, dikokohkan. Dan saat ini juga aku berdoa, setiap mereka yang ragu-ragu menjadi kuat dan memiliki iman ditambahkan, sehingga mereka tidak bimbang. Mereka yang takut, mereka tetap percaya kepada Tuhan. Bahkan mereka yang khawatir, mereka dilepaskan dari segala kekhawatiran. Karena Tuhan yang memegang masa depan mereka. Tuhan pimpin setiap jemaat, dan setiap orang yang mendengar, dan setiap orang yang berdoa saat ini, dan mereka boleh menerima kekuatan yang baru dari Tuhan Yesus. Saya berdoa melepaskan iman, anugerah, dan kesetiaan di dalam Yesus Kristus untuk semua jemaat yang mengikuti doa ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati semua Anda pada pagi hari ini. Amin.